Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ananda Permatasari Maha. Saya dari kelas 5 Siang 8. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam membangun sebuah jaringan WAN. Video tutorial kali ini merupakan tugas kedua dari yang saya kerjakan. Nah, tak lama-lama mari kita mulai membuat jaringan WAN tersebut. Nah, mari langsung saja kita membuat jaringan WAN tersebut. Sebelumnya tampilannya seperti ini. Nah, kita atur terlebih dahulu seperti tampilan ini. Kita atur terlebih dahulu. Kita ambilkan saja. Nah, sudah jadi tampilannya seperti ini. Mari kita mulai untuk mengkonfigurasinya atau memberikan alamat IP beserta kabel-kabelnya. Sebelumnya di modulnya dijelaskan di sini apa saja yang harus kita buat dan apa saja yang harus kita kerjakan. Sebelumnya kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia karena ini bahasa Inggris sedikit agak susah ya buat kita yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi di dalam modul kita disuruh membangun topologi jaringan, membuat dan menetapkan skema pengalamatan, kemudian mengkonfigurasi antara remuka, yang keempat menguji konektivitas dengan cara mengeping. Nah, langsung saja kita mulai mengisi kabelnya atau menghubungkan menggunakan kabelnya. Di modul sebentar, agak sedikit tidak nampak. Nah, di modul router 1 menggunakan kabel straight ke switch pertama seperti ini. Fast Ethernet 0 ke 1. Kemudian R1 maksud saya kemudian R2 Fast Ethernet 0 ke switch 2 dengan Fast Ethernet 01. Kemudian router Fast Ethernet 1 ke Fast Ethernet 1. Nah, setelah itu ke router ketiga, sama seperti yang router sebelumnya. Untuk PC ke switch sama saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara router menggunakan kabel DCE. Dari R1 ke R2 serial 00. Kemudian R1 ke R3 menggunakan serial 001. Ini R1 1.
Untuk router 2 ketiga menggunakan channel 1. Maaf sebelumnya sedikit susah. Kita skipping dulu ya. Nah, ini kan masih merah lampunya. Maka kita ke langkah selanjutnya, yaitu memberikan IP. Sebelumnya kita harus mencari IP untuk setiap device-nya. Di modul diberikan alamat bloknya 192.168.1.0 prefix 24. Nah, di sini kita disuruh mencari subnettingnya dengan jaringan LAN-nya ini dan WAN-nya ini. Di sini saya sudah mencarinya seperti ini. Saya sudah mencari semuanya, tidak terlalu memakan banyak waktu. Seperti ini saya mencarinya. Nanti akan saya beri di link YouTube-nya. Maksud saya akan memberi link drive file ini di link YouTube-nya nanti. Ini kan IP-nya sudah tertera, jadi kita tinggal nuliskan saja atau tinggal memasukkan saja. Yang pertama kita mengisi IP untuk PC 1A. IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.162. Kemudian kita close. Nah, di sini kenapa saya menggunakan kenapa saya menggunakan IP untuk PC1A dengan alamat IP-nya 192.168.1.1. Kenapa? Karena seperti yang di modul, di sini ada aturan seperti ini. PC akan menggunakan alamat host pertama di subnet. Nah, di sini kan di PC1A kan dia berada di router 1. Nah, otomatis kita mengambil IP-nya di router 1. Nih di bagian ini. Nah, di bagian ini. Alamat host PC akan menggunakan alamat host pertama di subnet. Jadi kita menggunakan alamat pertama ini dengan default gateway-nya 62 dan subnet masknya 192. Cara mencarinya seperti ini. Untuk PC yang lain seperti itu juga. Nah, kemudian saya mengisi PC 1B. Nah, kenapa antara PC1 dan PC2 berbeda? Karena seperti yang saya tampilkan ini dan seperti ini soal, untuk PC menggunakan alamat pertama di subnet. Karena PC2 berada di router 2, otomatis dia menggunakan alamat IP ini. Seperti itu. Kemudian untuk PC yang ketiga, dengan default gateway 126 seperti ini. Maaf sebelumnya tadi saya apakah sudah mengisi? Sudah.
Nah, untuk PC3 karena dia di bagian router 3, otomatis menggunakan alamat IP-nya seperti ini. Kemudian untuk IP server 192.168.193 dengan subnet masknya 224 dengan default gateway 168.194. Nah, sekarang kita lihat sudah berapa persen yang di sini. Nah, di sini di bagian completion-nya udah 60%, otomatis sudah hampir mencapai 100%. Berarti tidak banyak lagi yang kita kerjakan. Kenapa server menggunakan alamat IP ini? Karena di modul diatur server akan menggunakan alamat host kedua dari yang terakhir. Karena server di router 3 maksudnya karena server berada di router 2, maka dia menggunakan alamat nih. Maksud saya ini. Kenapa 93? Karena di router 2 bagian ini IP yang dapat dipakai dari 192.168.1.65 sampai 192.168.1.94. Jadi karena di soal menggunakan host kedua dari yang terakhir, berarti dia 93. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian semua port fast Ethernet di router akan menggunakan alamat host terakhir dari subnet yang ditetapkan. Nah, ini untuk bagian ininya. Untuk dari router ke switch nih menggunakan alamat host terakhir dari subnet yang ditentukan. Untuk router 1 fast Ethernet 01.192.168.162 dengan subnet masknya 192. Kemudian ini kita on kan. Kemudian kita ke router 2. Satu 110 dengan subnet masknya 240. Kemudian kita on kan. Karena di router 2 ada 2 cabang untuk PC dan untuk server, maka pas Ethernet-nya ada pas Ethernet 000 dan 001. Nih alamat IP-nya. Nanti kita isi pas Ethernet 001 192.168.194 dengan subnet masknya 224. Kemudian kita on kan. Kemudian ke router ketiga 192.168.126 dengan subnet masknya 240. Kemudian kita on kan. Nah, di completion-nya sudah 76%, maka sedikit lagi menuju 100%. Kemudian kita ke router. Di sini di modul diberitahu tautan R1 ke R2 akan menggunakan
subnet 1 pertama dengan R1 menggunakan alamat yang dapat digunakan pertama dan R2 menggunakan alamat yang dapat digunakan terakhir. Nah, dari R1 ini ke R2. Alamat IP-nya nih. Alamat IP-nya. Untuk R1 menggunakan alamat IP pertama, R2 menggunakan alamat IP terakhir. Nih. Kita isi ya untuk router pertama. 192.168.129 dengan subnet masknya 252. Kemudian kita on kan. Kemudian kita ke serial 001 192 58 133 dengan subnet masknya 252 juga. Kemudian kita on kan. Nah, dia sudah kita isi. Kemudian kita ke router kedua 92 168 130 dengan subnet mask 252. Kemudian kita on kan. Maaf sebelumnya serial 01 saya belum. Nah, kemudian tautan R1, R3 akan menggunakan subnet 1 kedua dengan R1 menggunakan alamat yang dapat digunakan pertama dan R3 menggunakan alamat yang dapat digunakan terakhir. Ini untuk ininya, IP-nya. Sekarang kita isi untuk router 3. Dengan subnetnya 252, kemudian kita on kan. Untuk serial 001 IP-nya seperti ini. Kemudian kita on kan. Nah, sudah hijau semua. Ini sudah kita kerjakan ini semua. Kemudian di sini tertera antar muka kabel DCE harus memiliki clock rate 56.000. Akan kita ubah di bagian serial 56.000. Semuanya 56.000. Nah, sudah 56.000 kita buat. Kemudian di tugas 3 konfigurasi antarmuka. Lakukan konfigurasi antarmuka router 1, router 2, router 3. Nah, semua. Ini sudah kita buat konfigurasi semua. Kita lihat sudah berapa persen. Nah, tugas yang kita buat atau yang kita buat sudah 100%. Kita cek kebenarannya terlebih dahulu. Oke, semua sudah benar. Nah, berarti langkah selanjutnya mengkonektivitas seluruhnya menggunakan ping ke gateway-nya. Ini kita mencoba PC1A. Kita coba ke server. Agak masih loading ya. Oh, ini request sama kita ulang lagi. Nah, sudah reply form semua. Kemudian kita coba ke PC2 dengan alamat IP-nya 97. Ya, sedikit agak lama karena belum kita coba semuanya. Nanti kita coba lagi.
Nah, sudah review from semua. Kemudian kita coba ke PC3 dengan alamat IP 103. Masih ada yang request time out. Kita coba ulang. Nah, sudah review from semua. Kalau sudah seperti ini, maka semua sudah berhasil atau sudah terkonektivitas dan sudah bisa. Sekarang kita coba menggunakan mengirim surat dari PC 1B ke server. Sukses. Kemudian kita coba dari PC ini ke PC ini. Sukses. Dari server ke router. Sukses juga. Nah, semua sudah bisa dan sudah berhasil. Nah, maka jaringan WAN yang kita buat sudah selesai. Terima kasih. Nah, seperti itulah tutorial dalam membangun sebuah jaringan WAN. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.